percaya bahwa dalam hadirat Tuhan ada kemenangan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, kita percaya waktu kita berdoa minta Roh Kudus dicurahkan setiap kita. Kita minta sama-sama biar api Tuhan membakar kembali semangat kita, hati kita, hidup kita, supaya kita boleh terus berapi-api melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Yang mau katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on. Thank you, Lord. Terlepas, bersemangatlah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajak namanya. Roh Kudus membakar setiap naikkan hujan mukjizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh oh oh. Yang sepakat katakan amin. Oh Jesus, takkan berhenti, berlari sampai akhir. Come on. Sukan tinggi namanya, sukan ajak namanya. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Oh kami naikkan ya Tuhan, naikkan hujan mukjizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh ajaiban terjadi. Yang percaya sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh thank you Jesus. Bersama-sama kamu sing it out. Oh 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 oh. Bersorak ya Tuhan. Oh 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 oh.
Terima kasih Tuhan. Oh, we thank you Holy Spirit. Tuhan, turun buat setiap kami, jamah setiap kami. Roh Kudus penuhi kami dengan urapan-Mu, dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Penuhi setiap kami. Kami haus, kami lapar akan Engkau ya Tuhan. Ini semua tentang Yesus. Ini semua tentang-Mu ya Tuhan. This is my life, and we surrender to you Lord. Kami berserah penuh Tuhan. Kami berserah. Oh, we thank you. Holy Spirit, break us. Come and overtake us. You're the one we're living for. Holy Spirit, lead us to the heart of Jesus. There is one thing we want more. Teach us how to live beyond ourselves. Let everything we say and do glory to your name and bless your heart. God, show us how to love like you. Come on, sing Holy Spirit. Holy Spirit, break us. Come and overtake us. You're the one we living for. Holy Spirit, lead us to the heart of Jesus. There is one thing we want. Sing, it's us, Lord. It's us how to live beyond ourselves. Let everything we say and do. Thank you, Jesus. Glory to your name and bless your heart. But show us how to love like you. Say, Holy Spirit, Jesus. Holy Spirit, break us. Come and overtake us. You're the one we're living for. Holy Spirit, lead us to the heart of Jesus. There is one thing we want. Come on, say, Holy Spirit, break us. Holy Spirit, break us. Come and overtake us. You're the one we're living for. Holy Spirit, lead us, Lord. Holy Spirit, lead to the heart of Jesus. There is one thing we want more. We want more. We want more. Come on, declare. We want more. We want more. I decrease as you increase. It's all about you. It's not about me. I decrease as you increase. It's all about you. It's not about me. I decrease. Come on, church. As you increase. It's all about you. It's not about. Ayo deklarasi di hadapan Tuhan. I decrease as you increase. It's all about you. Yes, Lord. It's not about
It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Ayo bilang sama Tuhan. It's all about you. Ayo bilang sama Tuhan. It's all about you. Semua tentang Yesus. Semua tentang Yesus. Semua tentang Engkau ya Tuhan. Semua tentang-Mu ya Tuhan. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. Mari nikmati kehadiran-Nya di setiap kamarmu, di setiap rumah-rumahmu. Wow, wow. I decrease as you increase, Holy Spirit. Kami berkurang supaya Yesus bertambah dalam hidup kami. Tuhan ambil alih. Tuhan ambil alih hidup kami. Ambil alih sepenuhnya ya Tuhan. Kami gak berkuasa lagi atas kehendak kami pribadi, tapi biar hanya kehendak-Mu ya Tuhan yang jadi atas hidup kami Bapa. We open our heart. We open our heart, Holy Spirit. Yes, yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Ayo di rumah-rumah kita terus doa sama Tuhan. Kita doa terus sama Tuhan. Kami berkurang, Yesus bertambah. Oh, dalam hidup kami. Jesus, Jesus. Angkat kedua tangan kita. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry for the things I made, and it's all about you. Yes, Lord. We are coming back to the heart of worship. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. Ini doa kami, ini komitmen kami ya Tuhan. I'm sorry Lord for the things I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Semua tentang Yesus. Semua tentang Yesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Ayo deklarasi, ayo deklarasi. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Wow. Wow. Take over, Lord. Ambil alih hidup kami ya Tuhan. Ambil alih sepenuhnya ya Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We love you, Lord. We love you, Jesus.
Haleluya, puji nama Tuhan. Halo Sobat Legacy Center, kita percaya bahwa dalam doa, pujian juga penyembahan, maka ada kuasa dan mujizat Tuhan yang luar biasa akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. So, yuk mari kita tingkatkan lagi hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas semua kebaikan, kemurahan tangan Tuhan, atas penyertaan tangan Tuhan. Sampai detik ini kalau kami masih boleh mengikuti ibadah online Legacy Center, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kalau saat ini juga Tuhan, kami mau angkat setiap doa kami untuk setiap prayer request yang ada. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anakmu yang rindu mengalami lepas dari ketergantungan obat sakit kepala. Tuhan, hari ini kami berdoa ada kesembuhan yang mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga ada kesembuhan yang mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau kami juga berdoa untuk anakmu yang rindu mengalami pemulihan dalam hubungan keluarga. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan damai sejahtera, ketentraman, sukacita, dan kedamaian atas keluarga anakmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang rindu mendapatkan beasiswa dan juga kelancaran dalam UAS-nya juga Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memberikan hikmat, kecerdasan, marifat daripada Tuhan mengalir atas mereka saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anakmu yang rindu mendapatkan pekerjaan. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan memberikan pekerjaan yang tepat di waktu yang tepat dan juga sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami juga angkat ucapan syukur kami untuk setiap doa yang boleh Engkau jawab Tuhan Yesus. Terima kasih untuk mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan baru sesuai yang diinginkan, juga mereka yang bisa membayar tagihan rumah sakit tanpa harus berhutang, dan mereka juga yang boleh mengikuti ujian UTBK SBMPTN dengan lancar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga kami mengucap syukur untuk mereka yang usahanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami lebih percaya Tuhan, kuasa-Mu gak cuma berhenti sampai saat ini aja, tapi tangan Tuhan, kuasa Tuhan yang sama akan memberikan mujizat demi mujizat dalam setiap kehidupan kami. Juga kami tak lupa Tuhan mau angkat tangan kami berdoa untuk setiap pemimpin kami, untuk Opa Niko kami berdoa, kiranya Engkau yang terus menaruhkan visi misimu atas hamba-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu tahu apa yang harus dikerjakan, dilakukan di masa-masa pandemi. Tutup bungkus keluarganya dengan kuasa darah Kristus Yesus dan dengan malaikat-malaikat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pastor Stefanus Yordan, Engkau yang memberikan visi misimu atas hatinya juga, supaya Pastor Stefanus Yordan tahu apa yang harus dilakukannya di saat-saat seperti ini. Bapak, tutup bungkus keluarganya dengan kuasa darah Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau kami juga berdoa untuk Ko Daniel William, Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang kuatkan kakinya Tuhan, Engkau yang teguhkan juga hatinya Bapak, supaya Ko Daniel William boleh terus bergerak dan bangkit untuk menjangkau generasi ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa kami Tuhan, pemerintahan yang ada di bangsa Indonesia, untuk Pak Jokowi. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang tuntun, Engkau yang berikan hikmat Tuhan, apa yang harus Pak Jokowi lakukan di saat-saat pandemi ini, supaya apapun yang boleh Pak Jokowi, setiap keputusan, setiap apapun hasil rapat yang boleh terjadi Tuhan Yesus, itu sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Berkati juga setiap wakilnya, jajaran para menteri Tuhan, Engkau yang berkati mereka semua, juga Engkau yang tuntun mereka semua Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia, kami tahu ada kasih setia Tuhan, ada perlindungan tangan Tuhan turun atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Yerusalem. Kami ucapkan Shalom Yerusalem, damai sejahtera ada atas Yerusalem. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk generasi muda, untuk generasi di luar sana Bapak. Kami berdoa ada
hujan pertobatan saat ini juga mengalir atas kehidupan mereka. Mereka boleh mengenal pribadi-Mu lebih lagi Tuhan. Mereka boleh tahu siapa Tuhan Yesus itu. Terima kasih Bapa. Urapi setiap generasi-generasi muda di luar sana. Kami percaya bahwa generasi Yeremia akan Engkau pakai secara dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya kami landaskan semua doa kami di dalam kuasa darah Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami sudah bersyukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan sharing dari our beloved pastor Daniel William. Selamat mendengarkan. God bless you. Shalom teman-teman semua. Saya berharap semua dalam keadaan yang baik-baik. Amin. Teman-teman, ini bulan keempat kita ibadah online. Dan aku percaya sekalipun udah 4 bulan kita ibadah di rumah masing-masing, aku yakin kita semua tetap on fire sama Tuhan. Tetap excited. Dan sore malam hari ini aku rindu sebelum aku mulai khotbah. Teman-teman, mari ambil sikap terbaik. Mari buka hati kita. Karena aku yakin justru di hari-hari ini Tuhan mau bicara banyak sama kita. Justru di hari-hari ini Tuhan mau jamah setiap kita. Amin teman-teman semua. Mari jangan asal-asalan ikutin ibadah online. Mari benar-benar dari hati kita. Sebab aku rasakan banget Tuhan mau berperkara dengan dahsyat buat teman-teman semua dan buat saya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ambil sikap yang terbaik. Pejamkan mata kita. Tuhan, kami bersyukur buat sore malam hari ini. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami di rumah-rumah dimanapun kami berada. Engkau ada bagi kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, sore malam hari ini kami mau sekali lagi rasakan hadirat-Mu menjamah hidup kami ya Tuhan. Menyentuh hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Biar yang hari-hari ini mulai pudar nyalanya Tuhan kembali buat menyala-nyala ya Tuhan. Biar yang hari-hari ini mulai gak bersemangat Tuhan kasih kekuatan baru, kasih semangat yang baru. Kalau hari-hari ini kami mulai kehilangan gairah kami mungkin, hari ini aku berkatakan Tuhan bangkitkan kembali gairah dalam setiap kami ya Tuhan. Biar sungguh kami bangkit jadi anak-anak muda yang cinta Tuhan mati-matian. Kami bangkit jadi anak-anak muda yang on fire sama Tuhan. Kami bangkit jadi anak-anak muda yang tidak kompromi sama dosa. Dan kami akan bangkit jadi pasukan Tuhan yang gagah perkasa di hari-hari ini ya Tuhan. Jamah kami Tuhan, jamah kami ya Tuhan. Mari teman-teman buka hati kita. Mari kalau engkau bisa angkat kedua tanganmu saat ini di hadapan Tuhan. Syarala bakaria rabaya syarala barala 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 bakaria raboya syando. Jamah setiap kami ya Tuhan. Sentuh hati kami Tuhan, anakmu laki-laki dan perempuan. Kasih kami kekuatan baru ya Tuhan. Kasih kami pengurapan yang baru ya Tuhan. Kami mau tetap on fire, bahkan lebih dari sebelumnya ya Tuhan. Sore malam hari ini berperkara buat setiap kami ya Tuhan. Jamah kami Tuhan, jamah kami ya Roh Kudus dalam nama Yesus. Kami buka hati kami, bicara buat setiap kami. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Teman-teman, ini musim yang baru buat setiap kita. Ini musim yang boleh dibilang gak mudah. Dan kita mengenal banyak istilah dalam musim ini. Dibilang new season, new normal. Buat aku lebih dari new season dan new normal. Apa yang terjadi hari-hari ini justru Tuhan taruh dalam hati aku satu phrase yang begitu kuat. Dan ternyata Bapak Gembala Pembina kita pun state hal yang sama. The new era is coming. Teman-teman, satu era yang baru dimulai, satu era yang mungkin di luar kemampuan kita berpikir, di luar ekspektasi kita, eranya kok seperti ini, new dimension. Tapi suka gak suka, mau gak mau, new era ini dimulai teman-teman semua. New era ini dimulai bukan ketika nanti keadaan kembali jadi normal lagi. Aku mau bilang new era ini sudah dan sedang kita jalani hari-hari ini, amin. Nah, di new era ini justru aku melihat bukan kutip bencana demi bencana, kesalahan demi kesalahan yang terjadi hari-hari ini. No. Karena aku yakin semua yang terjadi itu di bawah kendalinya Tuhan. Tuhan izinkan segala sesuatu. Justru di momen-momen sulit seperti inilah Tuhan sedang mempersiapkan satu generasi untuk bangkit and take their place. Aku yakin justru di momen-momen sulit seperti inilah Tuhan lagi latih teman-teman dan aku. Kita semua lagi Tuhan latih untuk bangkit jadi anak-anak muda yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Amin.
Nah, teman-teman, masalahnya kitanya harus mau beradaptasi. Kita harus mau menyesuaikan diri dengan keadaan dan dengan lingkungan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Teman-teman, ada sebuah quotes aku bacakan. Every new chapter in our life will require a new version of ourselves. Setiap musim baru dalam kehidupan kita, setiap era yang baru dalam kehidupan teman-teman semua dan saya, membutuhkan new version, versi baru dari diri kita sendiri. Artinya masuk ke fase sekarang, teman-teman, kita harus punya mentality, punya attitude, sikap hati, mau berubah, mau dibentuk, mau belajar sesuatu yang baru, amin. Ketika kita mau menyesuaikan diri, ketika kita mau belajar, kita mau dibentuk, aku yakin teman-teman, justru di momen-momen sulit seperti inilah, kita akan lihat kebangkitan anak-anak muda, amin. Satu quotes lagi aku sangat suka, dikatakan, a smooth sea never made a skilled sailor. Laut yang tenang, laut yang biasa-biasa aja, gak akan pernah menghasilkan pelaut yang handal. Teman-teman, artinya kalau hari-hari ini badai seolah-olah begitu besar menerpa setiap kita, menerjang generasi ini, lewat pandemi yang kita hadapi, lewat keadaan yang gak enak, lewat mungkin banyak hal yang kita lewatin dan gak enak. Teman-teman, Tuhan sedang siapkan setiap kita untuk sesuatu yang besar. Tuhan sedang siapkan setiap kita untuk kerjakan sesuatu yang besar. Amin. Mari sekali lagi aku mau ajak, hari ini buka hati. Hari ini buka hati, Tuhan mau bicara buat setiap kita. Buka hati, Tuhan mau bicara buat setiap kita. Teman-teman, ada 3 hal secara singkat aku mau share hari ini untuk bisa bangkit, untuk bisa menyesuaikan diri, adapt di new era yang sedang kita jalani hari-hari ini. Kita harus punya mentality di 3 titik ini, dan sebetulnya 3 hal ini udah sering kita dengar, kita sering lihat di hashtag, di Next Gen, di Legacy Center. Tapi hari ini aku mau coba bahas, teman-teman, judul hari ini adalah Stronger, Higher, Faster. Artinya lebih kuat, lebih tinggi, dan lebih cepat. Oke, yang pertama stronger, lebih kuat. Teman-teman, kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab namanya Yusuf. Kalau kita lihat siklus kehidupan Yusuf, siklusnya betul-betul totally kayak jet coaster. Teman-teman, kalau kita pelajarin di Alkitab, Yusuf jadi anak kesayangan papahnya. Dia ada di titik yang sangat enak, titik aman buat kehidupan Yusuf. Dia sangat dikasihi dan sangat disayang sama papahnya. Bahkan dia dikasih jubah yang begitu indah, wah hidupnya enak banget. Tapi di saat yang gak jauh setelah itu, ternyata karena Yusuf sangat disayang sama papahnya, saudara-saudaranya sangat membenci Yusuf. Nah teman-teman, dari satu keadaan yang gak enak, Tuhan izinkan Yusuf untuk turun ke satu titik di mana dia ngalamin hal yang gak enak. Dibenci, disentimenin, diperlakukan gak baik sama saudara-saudara kita. Ini sesuatu yang gak enak, sesuatu yang pasti mengganggu kita dari hari ke hari. Yusuf ngalamin ini. Sampai puncaknya kita tahu ceritanya, waktu Yusuf anterin bekal makanan buat saudara-saudaranya, apa yang mereka lakukan? Mereka tangkap Yusuf, dimasukin ke sumur. Dan gak cuma dimasukin ke sumur, Yusuf dijual jadi budak. Teman-teman, dari sini kisah kehidupan dan perjalanan Yusuf dimulai. Dia dibawa ke Mesir, dan di sana dia jadi budak dari Potifar. Dan ketika dia jadi budak bagi Potifar, artinya begini, dia kehilangan hak atas kehidupannya. Budak itu kehilangan hak atas kehidupannya sendiri. Dia jauh dari papahnya yang dia sayangi. Dia kehilangan papahnya yang dia sayangi. Dia jadi budak, kehilangan hak atas kehidupannya. Dia jauh dari rumahnya. Dia ada dalam satu keadaan yang sangat gak enak. Teman-teman, aku yakin di momen gak enak ini, Yusuf pasti ngalamin yang namanya sedih. Yusuf pasti ngalamin yang namanya bersusah hati. Yusuf pasti ngalamin yang namanya mungkin ada fase di mana dia kecewa. Kenapa? Kenapa orang-orang yang dekat sama dia? Kenapa orang-orang yang mungkin dia kasihi dan dia pikir orang-orang ini mengasihi dia, saudara-saudaranya, koko-kokonya sendiri, kakak-kakaknya sendiri. Dia nggak sangka-sangka ternyata mereka lah yang menjual Yusuf
merekalah yang bikin Yusuf jadi budak. Teman-teman, dari anak kesayangan berubah statusnya jadi budak. Ini satu penurunan yang sangat drastis. Tapi aku berani bilang, teman-teman, di tengah Yusuf terjun bebas, kehidupan grafiknya jatuh ke bawah. Apa yang dia lakukan? Dia gak menyerah, dia gak berhenti sampai sana, dan kisah hidupnya gak berakhir di sana. Yusuf berhasil bangkit, teman-teman. Bahkan aku berani bilang, tanpa Yusuf sadar, waktu di rumah papahnya, dia pindah ke dalam sumur, dia pindah jadi budak, dia pindah masuk dalam penjara. Dilupakan teman-temannya, sampai terakhir dia naik ke tahta. Dalam setiap siklus kehidupannya, ketika Yusuf merespon dengan benar, titik demi titik, aku yakin Yusuf jadi orang yang semakin kuat. Dia jadi orang yang semakin kuat. Kenapa? Setiap kali dia diuji, dia timbul seperti emas. Setiap kali dia mengalami satu hal yang gak enak, dia belajar untuk merespon dengan baik. Teman-teman, gereja kita, setiap kita, we've been through so many things. A lot of things yang mungkin gak enak. Tapi aku mau bilang hari ini, teman-teman, mari respon semua dengan baik. Kualitas generasi muda yang dibangkitkan. Kualitas pertama, stronger. No matter what happen, gak peduli apa yang terjadi. I must become stronger. Aku harus jadi makin kuat. Aku harus jadi makin kuat. Kita lihat ayat firman Tuhan. Saya bacakan. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Teman-teman, 7 kali orang benar jatuh, dia pasti bangkit lagi. Dan aku yakin, waktu mereka bangkit, mereka akan jadi orang-orang yang lebih kuat, lebih baik dari sebelumnya. Kualitas seperti inilah yang harus kita punya. Generasi yang tahan banting, generasi yang berani menghadapi masalah, generasi yang bukan gak pernah jatuh, bukan gak pernah ngalamin hal yang gak enak. Bukan. Tuhan gak pernah menjanjikan keadaan hidup kita selalu enak. Tapi respon kita menentukan. Generasi yang dahsyat adalah generasi yang kuat. Generasi yang setiap kali jatuh, mereka akan bangkit lagi. Maybe kita ngalamin impacted, tapi kita memilih untuk tidak ngalamin destroyed. Mungkin kita kena impact hal yang gak enak, tapi kita memilih untuk gak hancur. Justru kita belajar dari keadaan itu untuk bangkit jadi lebih kuat lagi. Amin teman-teman semua. So, hari ini aku berdoa benar-benar hal yang pertama, stronger. Come on, berhenti kecewa, berhenti meratapi nasib, berhenti bersedih-sedih ria, berhenti tertunduk, lemas, hidup seperti orang kalah, hidup seperti gak ada pengharapan lagi. Teman-teman, bukankah Allah, Tuhan Yesus Kristus yang selalu menang itu ada di pihak kita? Itu kenapa teman-teman dan saya, kita harus kuat. Kita harus kuat. Teman-teman, ini aku khotbah di depan kamera. Tapi aku mau bilang, boleh lihat mata aku sebentar? Aku mau bilang sama teman-teman semua, engkau adalah generasi pemenang. Engkau adalah anak-anak muda yang kuat. Engkau tidak dilahirkan untuk kalah. Ingat, Tuhan punya rencana yang besar buat kehidupan teman-teman semua. Amin. Come on. You must become stronger. Gak peduli apapun keadaannya, pilihlah untuk tetap menjadi kuat. Katakan amin. Oke, aku masuk yang kedua. Kualitas kedua yang harus kita punya selain stronger, higher. Sama-sama katakan higher. Higher artinya lebih tinggi. Teman-teman, kita mau belajar dari satu tokoh. Tokoh ini namanya Ratu Esther. Aku bacakan lagi ayat firman Tuhan. Esther 2 ayat 12. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan alias 1 tahun. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Teman-teman, Esther ngalamin jeda dalam kehidupannya.
seolah-olah hidupnya di pause selama 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. Tadinya aktivitas A, B, C, D, mendadak karena dia dipilih jadi seorang calon ratu. Apa yang harus dia lakukan? Dia dimasukin ke satu tempat selama 1 tahun penuh. Dia dikasih wangi-wangian. Teman-teman, seolah-olah hidupnya berhenti, mengalami jeda dan pause 1 tahun penuh. Aku mau bilang, bukankah hari-hari ini mungkin kita ngalamin hal yang mirip? Harus di rumah aja, aktivitas berkurang drastis, harus kuliah dari rumah, sekolah dari rumah, beribadah dari rumah. Mungkin kita ngalamin kayaknya hidup kita di pause. Rutinitas normal kita kayaknya berhenti untuk sesaat dan sejenak. Teman-teman, ketika masa jeda datang dalam kehidupan Esther, dia dipakein wangi-wangian. Artinya begini, justru di masa jeda, Ratu Esther, hari itu belum jadi ratu, dia meningkatkan kualitas hidupnya. Higher quality of her life. Bagaimana dengan teman-teman dan saya? Di masa jeda ini, sorry to say, banyak orang bukan memperjuangkan higher quality dalam kehidupannya. Malah sebaliknya, totally downgrade. Turun kualitas. Tadinya on fire sama Tuhan. Karena bisa ibadah di gereja, bisa angkat tangan, bisa nangis, bisa sungguh-sungguh. Tapi waktu kita ke rumah, waktu ibadah di kamar masing-masing, di rumah masing-masing, kita gak lagi rasakan hadirat Tuhan. Kita mulai asal-asalan. Ibadah online pun di awal excited, lama-lama malas. Teman-teman, come on. Wake up. Hari ini aku mau bilang, justru di masa-masa jeda inilah, seperti Ratu Esther, kualitas hidup kita sedang ditingkatkan. Dan harus kita yang perjuangkan. Harus kita yang perjuangkan. Teman-teman, kalau aku nonton film silat, biasanya ketika seseorang mau berlatih, dia akan meninggalkan segala aktivitasnya. Apa yang dia lakukan? Dia akan mulai bertapak naik ke atas gunung tinggi. Atau dia akan datang ke satu tempat sepi, menyepi sendirian. Misal, semedi di bawah air terjun. Dia akan berlatih sedemikian rupa. Mengejar apa? Higher quality dari ilmunya. Ketika satu isolasi terjadi, ketika satu pertapaan terjadi, teman-teman, ini momen terbaik untuk engkau dan saya, untuk kita semua. Kita tingkatkan kualitas kehidupan kita. Amin. Ini momen terbaik kita upgrade hubungan kita dengan Tuhan. Ini momen terbaik kita upgrade kualitas dalam diri kita. Ini momen terbaik teman-teman, untuk kita banyak merefleksi diri, mengintrospeksi diri. Selama ini gimana hubunganku sama Tuhan? Selama ini gimana sih kerohanianku? Benar nggak on fire? Selama ini gimana sih karakter dalam kehidupan aku? Udah baik atau belum? Karena justru karakter diuji di masa-masa sulit. Paksa dirimu untuk on fire lagi sama Tuhan. Amin. Amin. Karena teman-teman, api dalam kita adalah tanggung jawab kita masing-masing. Bukan tanggung jawab pastor kita. Bukan tanggung jawab, nanti deh kalau ada ibadah lagi di gedung gereja baru aku on fire. No. Api dari diri kita masing-masing adalah tanggung jawab kita pribadi. Pastikan justru di saat-saat ini, cinta kita sama Tuhan mencapai higher level dibanding sebelumnya. Pastikan justru di saat-saat ini gairah kita sama Tuhan menembus titik higher dari sebelumnya. Rasa haus dan lapar kita sama Tuhan harus kita paksa untuk menembus level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Amin. Teman-teman, kalau kita punya 3 kualitas, baru kita bahas 2. Stronger, higher. Wow, kita akan masuk ke kategori yang ketiga, faster. Faster artinya lebih cepat. Teman-teman semua, hari-hari ini memang it seems kelihatannya semua slowing down. Semua sepertinya slowing down. Tapi aku mau bilang, di alam roh semua sedang mengalami percepatan. Kalau kita bisa mengerti blueprintnya Tuhan, Tuhan push kita hari-hari ini untuk masuk ke media online. Segala sesuatu online. Bukankah menurut aku pribadi, Tuhan lagi persiapan penuaian global dan besar-besaran. Teman-teman, justru dengan cara hari-hari ini kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Kita bisa memberkati lebih banyak orang. Ketika kita memutuskan
No matter what happen, gak peduli apa yang terjadi, aku mau jadi stronger. Dan justru di musim-musim ini, di momen-momen ini masuk era yang baru, aku mau mencapai titik higher dalam kehidupanku. Secara pengenalan akan Tuhan, gairah kita sama Tuhan, kualitas kehidupan kita. Ketika dua ini terjadi, teman-teman, aku yakin dan percaya, kita akan bergerak dengan lebih efektif, lebih efisien, faster than before. Justru di masa-masa ini, kita akan lihat teman-teman, sekalipun lewat online seperti ini, ada impartasi kuasa. Amin. Ada kuasa Tuhan yang begitu besar. Ada pengurapan Roh Kudus yang menyertai setiap kita untuk melakukan banyak perkara besar. Teman-teman, kuasa Roh Kudus gak dibatasi oleh ruang dan waktu. Roh Kudus bisa bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan setiap kita. Even di saat ini. Amin. Teman-teman, masihkah engkau percaya bahwa hari-hari ini generasi muda sedang dibangkitkan dengan begitu dahsyat? Masihkah engkau percaya bahwa hari-hari ini anak-anak muda sedang dipersiapkan untuk kebangkitan, untuk penuaian yang begitu besar di depan mata kita? Dan tugas kita bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Bergerak lebih cepat dari sebelumnya. So, pesan aku hari ini sangat simpel. Jadilah stronger generation with higher standard of your life, higher quality of your life. Dan terakhir, bergerak lebih cepat. Berhenti berdiam diri, berhenti berdiam diri, berhenti menjadi nobody, berhenti tidak melakukan apa-apa. Sebab justru di hari-hari ini Tuhan sedang menuntun kita ke satu dimensi yang baru, ke satu titik di mana butuh cara yang baru, butuh metode yang baru. Aku percaya butuh pengurapan yang baru juga untuk kita bisa survive. Gak cuma survive, untuk kita bisa menang di season ini. Kita masuk ke era yang baru, bergerak dengan lebih efektif bagi Tuhan. Amin. Teman-teman, aku mau bilang tetap Tuhan mau pakai setiap kita dengan dahsyat. Tetap Tuhan mau bangkitkan setiap kita untuk penuaian yang begitu besar-besaran hari-hari ini. Amin. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Mari angkat kedua tangan kita saat ini. Mari mulai ambil waktu untuk berbahasa roh sama-sama. Sikiri arabaya syarala bakari araboya syarala barala 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 bagari arabaya sekeri arabaya syando syarala barala barala bakari arabaya syando arabaya syarala barala ba. Tuhan Yesus, kami buka hati kami saat ini di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Mungkin kami jauh dari Tuhan. Mungkin kami kehilangan arah Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami jatuh Tuhan. Kami kehilangan gairah kami ikut Tuhan. Kami kehilangan rasa haus dan lapar kami. Tapi malam hari ini ya Tuhan, dimanapun sahabat-sahabatku berada, tangan-Mu menjamah setiap kami ya Tuhan. Biarlah yang lemah berkata, aku ini pahlawan dalam nama Yesus. Biarlah yang lemah boleh Tuhan kasih kekuatan baru. Dalam nama Yesus aku berdoa Tuhan. Yang mengalami kecewa, Tuhan gantikan dengan sukacita ya Tuhan. Yang mengalami kehilangan pengharapan, Tuhan kasih harapan baru ya Tuhan. Buka kembali mata rohani kami. Buka kembali telinga kami untuk dengar suara Tuhan. Dan Tuhan Yesus, jamah lagi hati kami. Kami rindu rasakan kasih Tuhan. Peluk setiap kami Tuhan. Peluk setiap kami ya Tuhan. Kami mau lagi rasakan pelukan-Mu. Kami mau lagi bisa rasakan kasih-Mu menjamah hidup kami ya Tuhan. Dan hari ini kami berjanji Tuhan, 3 kualitas ini akan kami kejar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau apapun yang terjadi dalam hidup kami akan jadi generasi yang semakin kuat, lebih kuat lagi, semakin kuat, lebih kuat lagi, dan selalu semakin kuat ya Tuhan. Kami percaya bahwa setiap musim yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami semata-mata hanya untuk membentuk setiap kami ya Tuhan. Untuk jadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat dari sebelumnya. Kami mau jadi anak-anak muda yang kuat ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, hari ini juga kami berdoa biar ada standar yang baru dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau mungkin selama momen kemarin-kemarin kami jauh dari Tuhan. Hari ini kami mau balik ke pelukan Tuhan. Hari ini kami mau set standar tinggi dalam kehidupan kami. Karena kami sadar kami adalah putra putri kerajaan Allah.
Kami nggak bisa hidup sembarangan. Kami nggak bisa berkata-kata sembarangan. Kami nggak bisa bertindak tanduk sembarangan. Mulai hari ini kami akan jaga tingkah laku kami, perkataan kami semua sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus urapi kami untuk kami bergerak dengan lebih cepat. Lebih cepat ya Tuhan. Kami tetap percaya penuaian besar di depan mata kami. Kami tetap pegang dalam hati kami, tetap tergores dalam loh hati kami ya Tuhan. Bahwa generasi ini adalah tanggung jawab setiap kami. Dan kami mau lakukan sesuatu bagi teman-teman kami ya Tuhan. Bagi sekolah kami, bagi kampus kami, bagi kantor kami ya Tuhan. Bagi generasi kami dalam nama Yesus. Tuhan pakai kami dengan dahsyat. Kami gak mau tunggu keadaan jadi normal lagi. As we pray right now, di momen ini Tuhan, di saat ini juga urapi kami Tuhan, supaya Tuhan bisa pakai kami lebih dahsyat lagi. Pengurapan Tuhan tercurah dalam nama Yesus. Pakai kami dengan dahsyat Tuhan, pakai kami dengan dahsyat. Aku percaya Tuhan, justru di momen-momen inilah kebangkitan generasi muda akan terjadi ya Tuhan. Di rumah demi rumah akan terjadi kebangkitan ya Tuhan. Dan berikan kami hikmat, berikan kami cara-cara-Mu Tuhan, untuk tetap melayani generasi kami, memenangkan teman-teman kami buat Engkau ya Tuhan. Pertemukan kami dengan orang-orang kehilangan pengharapan. Pertemukan kami dengan mereka yang sakit. Pertemukan kami dengan mereka yang terikat ya Tuhan. Sekalipun mungkin kami gak bisa ketemu langsung, that's okay. Karena kami percaya satu kata dari mulut-Mu, maka mereka akan sembuh. Satu kata dari mulut-Mu, maka mereka akan dibebaskan ya Tuhan. Dan kami mau bilang, kami sepakat ya Tuhan. Kami mau memenangkan generasi kami, bergerak lebih cepat dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan, bangkitkan, higher, faster, stronger. Bangkitkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku akan lihat satu generasi yang belum pernah ada sebelum-sebelumnya dibangkitkan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima api yang baru, terima pengurapan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami percaya minggu-minggu ke depan gairah kami untuk kejar Tuhan, untuk ikut ibadah online, untuk dengar firman Tuhan, untuk baca Alkitab akan terus kami kobarkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, tutup buku setiap kami, orang kami sayang, harta benda kami semuanya aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ingat, harus tetap semangat dan excited. Gak peduli berapa lama lagi online, kita harus tetap bergairah dalam Tuhan. Amin. Jangan males-malesan, jangan asal-asalan. Kasih yang terbaik. Aku percaya justru di momen-momen inilah teman-teman dan aku, kita akan dibangkitkan, dipakai Tuhan dengan dahsyat. Amin. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Mari angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.